Kok ya. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-7, coding dan penarikan kesimpulan. Tadi kan lembar coding, ini codingnya dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi kalau untuk coding, itu kita menggunakan berbagai eh, oh, program ya. Program kayak seperti, bentar ya, berbagai tool untuk pengolahan data itu. Jadi kalau kita tengok dulu silanya. Ini tool untuk pengolahan data. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi tool untuk pengolahan data itu, ah, kan tadi kita sudah isi lembar-lembar codingnya. Kalau memang belum paham sama sekali, paling tidak sudah dapat gambaran untuk menskripkannya atau membuat angka-angkanya lebih sederhana. Istilahnya pakai angka-angka satu dua satu 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 gitu kan. Jadi mempermudahkan. Begitu juga untuk penelitian analisis teks media, umpamanya menyangkut komunikasi dan penyiaran Islam, ya sama. Prinsipnya kayak tadi. Jadi tool untuk pengolahan data itu salah satunya umpamanya NVIPO 12. Jadi kalau kita mau mengolah, digunakan aja ini nanti salah satunya. Download aja di internet, cari di Google. Kadang-kadang dia berbayar nih. Kemarin Bapak udah coba ini, dia minta yang berbayar. Nanti kita cari juga pengolahan data untuk penelitian kuantitatif yang gratis. Tadi juga Bapak sudah coba download SPSS yang Bapak punya. Nanti kalau bisa Bapak share juga di grup. Tapi kalau filenya agak besar juga, nanti Bapak tengok dulu ya. Tadi Bapak coba install di laptop Bapak untuk materi kita hari ini. Bapak mencobakan caranya tadi. Rupanya dibaca sebagai ancaman oleh antivirusnya di sini. Jadi nggak bisa Bapak langsung tadi menginstal ya. Jadi nggak bisa buat dikasih contoh. Cuma kita tengok ini aja. Perangkat lunak komputer, kayak tool untuk pengolahan data ini. Khusus untuk kalau NPPO 12 untuk menganalisis kualitatif data. Jadi kalau penelitian kita kualitatif bisa gunakan NPPO 12. Ini adalah salah satu alat yang populer digunakan oleh peneliti akademisi. NPPO 12. Kemudian umpamanya eh, ada juga Atlas TI9 atau TI9. Atlas TI9, aplikasi 9, perangkat lunak komputer untuk analisis kualitatif data. Jadi adalah kualitatif juga ini. Penelitian kualitatif ya bisa juga menggunakan aplikasi NPPO 12, juga atlas.ti9. Ini adalah salah satu alat populer digunakan peneliti sosial, kesehatan, dan ilmu manusia. Memungkinkan penggunaan mengimpor. Sama maksudnya ada gambar, dokumen PDF. Ini salah satunya. Kemudian SPSS. Ini SPSS itu paket statistik untuk ilmu sosial ini. Program perangkat lunak digunakan untuk analisis statistik dalam penelitian ilmu sosial. Namun pengetahuan SPSS versi terbaru 2020 statistik memiliki beberapa fitur kemampuan. Jadi SPSS ini kalau di Riau dan beberapa perkuliahan atau beberapa dosen kebanyakan ini menggunakan ini SPSS tadi. Nanti kalau apa Bapak kirim juga lah di grup nanti. Jadi tak penting pula kalian mencarinya nanti di internet kan. Jadi kalau umpamanya SPSS ini bisa diinstal di komputer kalian nanti ya itu agak lumayan. Jadi bisa digunakan untuk menganalisis data penelitian-penelitian sosial. Ini kayak SPSS ini menawarkan berbagai prosedur statistik, uji T, ANOVA, analisis regresi, analisis faktor, analisis cluster, dan banyak lainnya. Jadi kalau penelitian kita mau menganalisis regresi, ya ini.
Kemudian manajemen datanya menyediakan alat untuk pembersihan data, transformasi data, memanipulasi data, visualisasi data, menggunakan antarmuka pengguna grafis. Nah, ini keluaran memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan keluaran. Jadi kalau apa di-download nanti di internet bisa juga SPSS 20 gitu. Jadi sintak dan pemrogramannya mendukung bahasa sintaksis, menulis skrip untuk mengoptimalisasikan tugas analisis data. Fitur ini bermanfaat untuk reproduksibilitas dan efisiensi dalam analisis data. Termasuk ini banyak orang penelitian kuantitatif ya gunakan SPSS nih. Jangan mau eh, diupah ke orang, nanti di-download aja ini. Nah, pelajari sendiri caranya. Ya dari lembar coding yang Bapak bilang tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita mau wawancara orang, nah, nanti umpamanya eh, sampelnya berapa yang mau kita teliti dari populasi yang ada, umpamanya eh, di Kecamatan Bangko kan masyarakatnya ramai umpamanya kan. Ambil aja populasi Kecamatan Bangko itu ambil sampelnya umpama 30 orang. Nah, 30 orang tuh kalau bisa ambil per desa-desa umpama, atau ke penghuluan. Nanti baru ke 40 atau 50 orang. Nah, jadi nanti dianalisis menggunakan SPSS. Nah, kemudian juga ada oh, menganalisis data ini menggunakan program yaitu WK namanya. Jadi sebuah perangkat lunak bersumber terbuka, open source. Tugas-tugas analisis data dan pembelajaran mesin, machine learning, singkatan WK, merupakan singkatan dari Waikato Environment for Knowledge Analysis. Jadi mengacu pada Universitas Waikato di Selandia Baru. Nah, ini WK namanya ya. Nah, jadi open source ini, jadi terbuka bisa nih di download nih. Mungkin ada online-nya mungkin. Nah, kemudian Python, Python namanya. Jadi PY Python gitu kan adalah bahasa pemrogram berguna. Jadi bisa juga di-download juga, dicari aja lah nanti. Dan populer dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis analisis data dalam konteks analisis data. Jadi Python memiliki banyak library dan alat yang kuat, memungkinkan mengolah atau menganalisis atau memvisualisasikan data dengan mudah. Jadi beberapa library populer dan ekosistem Python yang digunakan analisis antara lain, nah nih NumPy, library fundamental ini kalau kita orang komunikasi tidak begitu memahami bahasa-bahasa pemrograman itu wajar. Tapi kita harus memanfaatkan pemrograman komputer itu untuk mempermudah kita menganalisis data penelitian komunikasi. Nah, gitu. Jadi ada skitlearn gitu. Skitlearn adalah library pembelajaran mesin. Nah, ini kan untuk orang pemrograman ini. Ya, gitu. Jadi kalau Python ini eh, konteks metode analisisnya manipulasi dan pemrosesan data. Jadi Python menyediakan library seperti NumPy, Pandas, nah, itu visualisasi data, mantap juga ini. Dia bisa memvisualisasikan kayak hasil penelitian itu, nah, ini datanya bisa ditabelkan gitu kan. Kan ada grafiknya, bisa dia mantap nih Python nih, bisa. Jadi grafik hasil penelitian kita itu kita tidak perlu membuat sendiri lagi, sudah ada nanti hasilnya kayak gini gitu. Jadi lebih lebih kalau kita presentasi kalau ada grafik hasilnya kan lebih mantap. Wow, mantap nih hasil penelitiannya. Jadi dosen akan manggut-manggut juga kalau kita proposal atau yang lain-lain. Nah, gunakan nanti Python. Nah, kalau memang ya di download saja coba nanti cari ya cari-cari yang gratis kalau tidak cari yang free untuk 1 hari kayak atau apa di internet. Ya, pokoknya ini Bapak cuma ngasih-ngasih kisi-kisi ini nama-nama program-program untuk analisis data yang mungkin bisa dipergunakan oleh mahasiswa. Jadi juga ada Netlytic. Jadi kalian kalian mungkin baru-baru mendengar nama ini Netlytic. Kalau yang sering disebut itu cuma SPSS itu sering tuh dosen-dosen di mana sering pakai. Kalau sebenarnya banyak. Netlytic adalah sebuah platform analisis data yang menggunakan dalam penelitian sosial, analisis media sosial. Nah, ini kalau umpamanya ada media sosial yang kita analisis, ini bagus ini. Karena dia memang sengaja ini lebih menambah fitur-fiturnya untuk penelitian media sosial. Jadi platform ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data juga sama di berbagai sumber media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Jadi fungsi utama
Netlitik dalam penelitian adalah membantu peneliti menganalisis data sosial media secara lebih efisien. Nah, jadi kalau kita menganalisis umpamanya media sosial ya bisa jadi kita gunakan Netlitik ini untuk menganalisisnya. Dengan menggunakan platform ini, peneliti dapat melakukan berbagai jenis analisis seperti analisis sentimen, analisis jaringan sosial, analisis teks. Nah, jadi ini jelas nih, analisis teks ini bagus nih gunakan Netlitik. Nah, jadi kalau kalau apa coba-coba aja nanti di download ya, download sendiri. Nanti kalau Bapak dapat linknya yang gratis, nah, bisa nanti Bapak share juga di grup nanti. Karena mencari link yang gratis untuk mendapatkan sebuah program itu kadang susah. Nah, nasib-nasiban. Nah, dia sering berbayar. Nah, ini pula yang awak peningnya. Kalau berbayar kan pening juga awak kan, karena penggunaannya cuma sekali-sekali. Mereka dapat melacak dan memetakan pola perilaku, opini, dan interaksi di media sosial untuk memahami tren, kecenderungan, dan pandangan masyarakat terhadap suatu topik atau isu tertentu. Jadi kalau ada umpamanya isu tertentu di media sosial, kita kumpulkan datanya, kita analisis menggunakan analitik ini, kita akan bisa tahu, oh sebenarnya inilah tren sekarang. Ah gitu. Jadi tren 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 masa kini setelah eh, dianalisis ya seperti ini. Kemudian juga ada kecenderungan. Nah, jadi kalau kalau orang kan sebagian mau menganalisis kecenderungan masyarakat, nah, umpamanya bisa nih menggunakan letelitik ini. Kemudian pandangan masyarakat, kan macam-macam tuh. Pandangan masyarakat terhadap kasus atau pengelolaan dana partisipasi interest di Rokan Hilir, umpamanya. Jadi terhadap satu topik, isu tertentu, salah satu topiknya. Jadi selain itu, Netlitik juga menyediakan fitur-fitur tambahan seperti pemodelan prediktif, visualisasi data yang interaktif, dan integrasi dengan alat analisis statistik yang populer. Atau Netlitik. Juga ada Nodex, Nodel X namanya. Node XL atau Nodex adalah perangkat lunak analisis jaringan sosial yang digunakan dalam penelitian. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu peneliti menganalisis dan memahami hubungan dan pola dalam jaringan sosial seperti jaringan teman, jaringan profesional, atau jaringan kolaborasi di antara individu dan entitas dalam satu konteks tertentu. Jadi kalau ini jejaring gitu, nah, jejaring ini bagus digunakan. Kita meneliti jejaring sosial, ini Nodex, bagus ini yang digunakan, aplikasi yang digunakan. Kemudian ada GapKey. Jadi GapKey, GEPHI atau GEPHI. GapKey adalah perangkat lunak analisis jaringan yang digunakan dalam penelitian untuk memvisualisasikan dan menganalisis data jaringan kompleks. Jadi untuk menganalisis jaringan terdiri dari simpul dan hubungan antara simpul-simpul tersebut, fungsi utama GapKey dalam penelitian adalah memfasilitasi pemahaman dan analisis yang lebih dalam tentang struktur dan pola dalam jaringan kompleks. Jadi berikut adalah beberapa fungsinya: visualisasi jaringan, analisis jaringan, interaktif dan eksplorasi data, interaksi dan analisis lanjutan. Nah, juga ada BIOS. Nah, ini post viewer. Nah, ini sering juga nih orang gunakan post viewer nih, perangkat lunak untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara entitas seperti kata kunci, penulis atau subjek, sebuah korpus teks, dataset, bibliografi, fungsi umum post viewer dalam penelitian adalah memungkinkan peneliti. Fungsi utama post viewer dalam penelitian adalah memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami struktur dan pola dalam jaringan entitas dalam dataset mereka. Nah, ini analisis jaringannya ya, analisis tematik, integrasi dan eksplorasi data. Kemudian juga ada Transana namanya. Jadi program Transana analisis kualitatif ini yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami data yang dihasilkan dari studi kualitatif seperti wawancara, focus group discussion, atau observasi. Jadi kalau ada umpamanya kita melakukan penelitian untuk sebuah fokus grup diskusi atau wawancara, bagusnya gunakan ini Transana. Nah, gunakan aplikasi ini. Jadi baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif dicocokkan aplikasi yang akan digunakan. Kalau kita penelitian kualitatif banyak wawancara, ada fokus grup diskusi atau observasi, ini Transana bagus ini.
Download saja. Bapak belum pernah gunakan juga, tapi kalau keterangan dia di sini, itulah mengarah ke sana dia. Jadi kalau penelitian-penelitian kualitatif yang biasa kita lakukan ini Transana ini bagus nih. Jadi mengolah data itu bukan hanya penelitian kualitatif saja, bukan penelitian kuantitatif saja yang menggunakan pemrograman atau coding ini. Jadi penelitian kualitatif juga. Jadi beberapa fungsinya transkrip dan anotasi memungkinkan peneliti untuk mengimpor file audio atau video dan melakukan transkrip dari materi tersebut. Nah, kemudian analisis dan kategori, menyediakan alat untuk melakukan analisis data dan mengorganisasi informasi. Jadi hasil wawancara kayak transkrip atau anotasi ini, cuma videonya, ini file videonya gitu. Nanti akan keluar teks-teks transkripnya. Nah, itu kan lebih mempermudah nanti. Atau rekaman-rekaman hasil fokus grup diskusi, baru dianalisisnya, menghasilkan seperti ini nanti. Inilah yang sebagusnya, inilah hasilnya. Kemudian juga ada Maxda, perangkat lunak analisis data kualitatif. Ini juga kualitatif nih. Perangkat lunak ini dirancang untuk memfasilitasi analisis data dan kumpulan dari berbagai komoditas kualitatif seperti sama. Untuk yang wawancara, observasi, fokus grup diskusi, dan analisis teks. Nah, jadi kalau dari beberapa materi kita yang pelajari tadi, untuk analisis teks media, ini salah satunya Maxoda sama yang tadi. Apa tadi satu lagi? Ya, ini lebih lebih ada hubungannya. Apa tadi satu lagi ya? Ini ya Nordex ya. Nordex ya. Nah, Maxoda dan Nordex itu untuk teks analisis teks ya. Analisis teks lebih baik gunakan ini. Salah satunya. Jadi menganalisis dan interpretasi data kualitatif. Juga bisa mengcoding. Kategori Maxoda memungkinkan peneliti untuk membuat kode sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini kayak Maxoda ini coding 1, 2, 3. Cuma tinggal masukkan saja ini. Nah, Maxoda ini bagus gunakan. Di-download. Kalau bisa semua aplikasi ini di-download. Kita akan bisa mengetahui untuk berbagai macam hasil penelitian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sutrisno, Selvi Gayatri, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya Silvi. Kemudian untuk penarikan kesimpulan. Jadi kalau coding itu atau menggunakan program, baik penelitian kuantitatif atau kualitatif, kesimpulannya itu sudah eh, dibuat oleh pemrograman itu. Nah, jadi penarikan kesimpulannya kita tinggal hanya memoles-moles kalimatnya saja. Jadi makanya di sini dalam penarikan kesimpulan, ya namanya saja sudah komputer yang nyimpulkan. Jadi kita akan lebih mudah. Tapi kalau kita ada kayak tadi ada 40 media yang kita analisis umpama contohnya kan, kita pula membuatnya gini-gini, aduh pusing sampai berapa lembar. Kalau ini kan sudah diperingkas dan menggunakan program keluar hasilnya. Makanya kan untuk penarikan kesimpulan akan lebih 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 mudah ya dalam penarikan kesimpulan eh, dalam penelitian untuk analisis teks media ini. Lalu kita coba untuk melihat bentar ya. Ini share screen-nya lagi. Sudah kelihatan. Ini eh Lutfia Alwi, Sutrisno, Selvi Gayatri, Putri. Putri udah gabung juga.
Jadi umpamanya ini dari awal lah ya, salah satu contoh penelitian, salah satu contoh penelitian. Nah, ini umpamanya tentang analisis wacana kritis teks berita kasus terbongkarnya perlakuan istimewa terhadap terpidana suap Artalita Suryani pada media online. Nah, ini dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang ya melakukan penelitiannya. Ini dosen juga wajib melakukan penelitian. Nah, jadi eh, u- untuk penelitian ini sebelum kan pelajaran kita tadi menarik kesimpulannya, kalau umpamanya kita menggunakan coding, nah, itu sudah ditarik kesimpulan oleh mesin. Tapi kalau kita melakukan penelitian sendiri, nah, kita mengetahui dulu masalah penelitiannya. Kemudian ini ya, ini contoh jurnal hasil penelitian seorang Open dosen di saksi Semarang Padang 1, 7, 1. tentang analisis wacana kritis teks. Enggak, masih enggak. Jadi analisis wacana kritis teks berita kasus terbongkarnya eh, perlakuan istimewa terhadap terpidana suap Artalita Suryani pada media online. Nah, jadi eh, pendahuluannya jadi masalah penelitiannya buat dulu, kemudian lingkup penelitian. Nah, ini contohnya ya. Jadi tujuan penelitiannya, kemudian landasan teori. Nah, jadi kalau dia membuat tahapan analisis atau CDA critical discourse analisisnya menurut Bapakku orang Padang tapi mukulnya jauh. iya, Bapak ada keturunan jauh Jo. Hah, nyambuk bapak. Eh, Landas landasan teori tahapan analisisnya CDA atau critical discourse analisisnya. Jadi kalau eh, jadi sebelum sebelum kita melakukan penelitian itu teorinya apa? Ya dibuat dulu landasan teorinya. Kalau teorinya tentang LD apa CDA critical discourse analysis, nah, dibuat teorinya sedikit dulu. Nah, ini prosedur implementasinya, tahapan selanjutnya. Nah, kemudian konteks yang ini yang CDA tadi, nah, konteksnya seperti apa? Kemudian penelitian, nah, penilaian karakternya, judgment of people karakternya. Jadi kalau kalau kita melakukan penelitian, nah, ini sistem ada sistem appraisalnya, ya. Ini kan penilaiannya, sistem appraisalnya, attitude-nya. Nah, attitude-nya itu ada ekspresi atau perasaan afek namanya, afek. Jadi attitude-nya. Nah, kemudian ada B, C penghargaan, amplified-nya. Kemudian source-nya berkaitan dengan dari siapa evaluasi berasal. Lalu modalitas atau modality. Ini sebelah kanannya generate text. Nah, ini cara satu. Jadi kalau kalian mau meneliti analisis teks sebuah berita kasus tertentu, bisa-bisa saja ini salah satu contohnya pemberitaan yang ada di Rokan Hilir itu bisa-bisa saja. Nah, tapi gunakanlah teori-teori, umpamanya kalau kita mau menganalisis seperti ini ya agak agak ikuti aja ini. Ada teori Friedman, nah, ada deskripsinya, kemudian juga ada item beritanya. Nah, jadi juga juga dibuat dulu berisi ringkasan cerita latar belakang berisi apa begitu siapa dengan keadaan bagaimana jadi sumbernya komentar para partisipan saksi atau ahli dalam peristiwa tersebut. Kemudian nah ini memang agak teorinya memang agak lengkap ini fitur leksikogramatikalnya yang memungkin ada nih. Jadi intertekstualitinya dibuat juga dalam teorinya mana tahu nanti bisa digunakan. Kemudian deskripsinya kan. Kemudian ada metode, nah, jadi sumber data. Nah, jadi kalau kalau dalam penelitian ini umpamanya diambilnya mediadetik.com dan kompas.com
pertanggal 10 Januari hingga 12 Januari. Cuman 2 hari ini dia melakukan penelitian. Jadi pemilihan detik itu alasannya apa? Penelitian Kompas apa? Alasannya dibuat juga. Kemudian populasi. Populasi dari penelitian ini adalah teks berita yang diambil dari detik.com pertanggal 10 sampai 11 Januari sebanyak 35 berita. Jadi kalau ada yang bertanya kalau kita mau analisis teks populasinya apa, Pak? Nah, ini populasinya itu jumlah beritanya, bukan bukan warga desa sebuah tempat itu. Jadi populasi berita di Detikcom ada 35 umpamanya. Di kompas.com umpamanya ada 25. Inilah yang populasi. Oke, perbedaan. Nah, di sampelnya umpamanya yang mau digunakan penelitian ini artinya pemilihan sampel penelitian disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Jadi sesuai dengan kebutuhan samplingnya. Jadi kalau memang tidak berhubungan dengan berita Artalita tadi, jangan diambil. Tidak perlu dianalisis. Yang sesuai kebutuhan penelitian saja. Jadi dari hasil purpose sampling itu diambil 15 sampel teks berita dari Kompas, banyak sampel setelah 22 teks berita dari detik.com. Jadi diambil yang berhubungan saja dengan berita Artalita. Nah, ini teknik penyajiannya lagi. Jadi semuanya harus ditulis dulu sebelum kita melakukan penelitiannya. Jadi teknik penyajiannya dua teknik, umpamanya. Ini contohnya ya, ini udah mengarah ke nanti bisa diterapkan oleh mahasiswa STE Arido dalam penyelesaian proposal atau skripsi nanti. Kemudian teknik penyajian dalam penelitian ini terdapat dua teknik menggunakan penyajian data. Pertama ada teknik formal. Nah, umpamanya ini contohnya ya. Nah, teknik analisis datanya. Tiga metode yang gunakan analisis data. Yang pertama adalah metode kalau di sini digunakannya metode padan referensial. Jadi metode ini digunakan bila alat penentunya berupa referensi bahasa. Nah, jadi kalau ini untuk bahasa nih ya, digunakan analisis sistem appraisal serta struktur teks atau genre. Teori tentang genre tadi sudah di atas, dibuat sedikit, sudah diulas, jadi tak perlu lagi. Nah, genre itu apa? Sudah ada di atas. Harus dibuat dulu, nanti bingung juga orang membaca penelitian kita. Oh, di sini ada genre, ada keterangan di atas genre, nggak ada. Jadi orang menjadi bingung. Jadi pada analisis appraisalnya selain digunakan metode pada representasi ini juga digunakan metode agi substitusi. Jadi metode yang ketiga adalah inferensi. Inferensi penarikan kesimpulan. Nah, ini dia nanti berhubungan dengan materi kita. Jadi prosedur penelitian, data dikumpulkan, kedua teks dianalisis, eh, untuk mengidentifikasi penggunaan sistem appraisalnya, kemudian teks dianalisis, bentuk strukturnya atau genrenya, untuk mengetahui tujuan penulisan teks. Teks diidentifikasi, intertekstualitasnya untuk mengetahui berapa hubungan teks dengan teks sebelum dan sesudahnya. Baru dibuat simpulan hasil analisis data. Nah, ini teknik analisis datanya kayak gitu. Nah, kemudian pembahasan dan temuan hasil analisis. Nah, ini dia. Jadi pembahasannya dibahas dulu. Dari hasil analisis data teks terbongkar perlakuan istimewa rupanya. Jadi terhadap Perdana Suap Artalita Suryani pada media online. Detik.com dan Kompas. Jadi baik Detik.com maupun Kompas mengarah kepada ada perlakuan istimewa untuk Artalita Suryani. Jadi eh, sedangkan pada analisis genre teksnya ditemukan bahwa genre teks detik.com bersifat news item. Jadi dipilihnya sosok Ain sebagai bahan berita oleh detik.com membuktikan sifat news item media ini. Sedangkan Kompas yang menjelaskan secara komprehensif semua aspek yang berhubungan dengan kasus terbongkarnya perlakuan istimewa terhadap terpidana suap Atalita menggambarkan genre teks media ini yang bersifat deskriptif. Jadi sistem appraisalnya itu tiga hal, attitude. Ini memang nggak apa-apa lah bingung-bingung sedikit nggak apa-apa lah dulu. Karena nanti kalau mau analisis teks kita langsung menelan semuanya pusing juga ini karena materinya memang buat pusing nih, agak banyak juga sedikit. Kemudian appraisal untuk Atalita Suryani yang bersumber dari wartawan maupun narasumber pada Media Telekom. Nah, ini kalimat satu, tabel satu. Nah, ini ada dibuat tabel-tabel juga di sini. Kalimat dua pada tabel dua.
Kemudian ada karya tabel 3, kemudian kemudian ada tentang Artalisa yang sedang dirawat, jadi wajahnya oleh dokter spesialisnya. Kan lucu juga kan. Ah, dalam keadaan genre teks beritanya, cerita Ain mengatur negeri dari balik jeruji. Karena memang eh, geli-geli juga kita mendengar beritanya ini. Kalau cerita Ain mengatur negeri dari balik jeruji, orang dari dalam jeruji bisa mengatur negeri kan. Genre teksnya kayak gitu. Kalau itu di detik.com. Nah, kalau di Kompas, Atalita Suryani sedang dirawat wajahnya oleh dokter spesialis. Memang kita di dalam tahanan ada dokter spesialis pula yang merawat raja kan, wajah kan, waduh kan ngeri juga tuh keadaan. Nah, kemudian intekstualitasnya eh, cerita Ain mengatur negeri dari balik jeruji ada. Jadi kalau intelektualitas menyatakan adanya hubungan antar teks dalam teks dan hubungan teks dengan teks lain di luar teks tersebut. Nah, ini materi kita analisis teks dan media. Makanya kita banyak berbicara-bicara tentang teks. Kemudian Atalita Suryani sedang dirawat wajahnya oleh direktur spesialis. Kayak gitu. Oh, ini ada kutipan-kutipan. Tadinya saya cuma dengar dengar ada fasilitas mewah diberikan kepada narapidana. Ternyata jauh lebih besar. Ini umpamanya eh, ya komentar-komentar orang lah tentang pemberitaan tentang Artalita Suryani ini dulu. Ini kita hanya untuk pembelajaran. eh, jadi kesimpulannya, nah inilah apabila setelah eh, eh, dibuat tadi, nah, maka dapatlah hasil simpulannya. Jadi analisis teks berita mengenai terbongkarnya perlakuan istimewa terhadap terpidana suap Artalita Suryani. Kalau ini simpulannya eh, tinggal menyimpulkan saja. Jadi kalau materi kita hari ini tentang coding dan penarikan kesimpulan, nah, dari berbagai analisis tadi, yang banyak-banyak tadi, ini Mbak Ramai ini tadi banyak yang mau dibicarakan, ditariklah kesimpulan. Umpamanya dari hasil analisis data teks berita mengenai terbongkarnya pelakuan simatologi suap bahwa untuk liputan berita yang sama, jadi masing-masing media memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan informasi kepada khalayak agar mudah dimengerti. Jadi cara menyampaikannya berbeda, tapi kasusnya sama tentang Artalita. Jadi kemudian pada kesimpulannya yang lain, perbedaan cara ini menyangkut perbedaan pilihan kosakata yang digunakan pada teks berita. Jadi pada genre teks serta teks intertekstualitas yang dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media. Jadi media itu masing-masing ada ideologinya, maksudnya bukan ideologi Pancasila ya. Maksudnya semuanya harus ideologi Pancasila, tapi ada lagi ideologi-ideologi kalau dalam media namanya ada ideologi tertentu. Memang berlandaskan Pancasila juga. Serta intelektualitas dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media. Jadi itu sangkut paut dengan target pembaca yang hendak dibidik. Nah, kalau dalam analisis ini mungkin detik.com ingin membidik pembacanya kelompok A, kalau Kompas mungkin kelompok B. Nah, gitu. Jadi pemilihan kosakata detik.com ternyata lebih berani dan tajam. Nah, kalau Kompas kalau berdasarkan kesimpulan ini ah, lebih dalam gitu. Jadi bukan berarti tidak berani, tapi lebih dalam gitu. Sedangkan Kompas mendalam dan lengkap dengan pilihan kosakata yang netral, hati-hati. Jadi kalau Kompas lebih hati-hati, kalau detik.com lebih berani dia. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi penarikan kesimpulannya kayak gitu. Ini juga ada analisis isi dan pesan dakwah. Nah, dalam buku ini ada juga kalau kita bisa juga menganalisis teks buku. Nah, teks buku. Nah, ini juga ada analisis teks buku yang telah diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi buku juga ada dianalisis. Nah, nanti bisa ditarik juga kesimpulannya seperti materi kita hari ini. Nah, ini kan ada juga sedikit tabel kalimat. Ini mempermudah. Nah, ini tabel-tabel kalimat yang ada dalam buku itu, umpamanya tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, akidah, akhlak dan syariah ya, kategori dakwahnya. Jadi kalau dalam paragrafnya, paragraf keberapa, kembali menyusuri jalanmu, umpamanya. Ini tentang buku-buku. Lalu juga eh,
Bisa-bisa kalau dalam sebuah teks itu menggunakan analisis framing. Nah, di analisis framing, memframe sebuah berita. Ini kayak framing ini karangan Herianto ini, analisis framingnya. Nah, di analisis framing, ini bukunya. Bapak kemarin ada nih buku ini. Jadi nanti Bapak cari lagi. Simpan di lemari mana itu. Ah, jadi kalau selain dari yang tadi juga ada metode analisisnya menggunakan framing. Nah, ini framing menurut Robert Enman. Konsep-konsep framingnya penekanan isu. Dan ini salah satu contoh eh, penelitian ini waktu tesis Bapak nih. Analisis framing pemberitaan konflik Papua di mediasiberia.com, di media siber www.detik.com dan tabloidjubi.com. Nah, ini bisa diakses di perpustakaan UNRI, tapi ini abstraknya menggunakan bahasa Inggris. Mudah-mudahan kayak gini kita usahakan ya kita tengok menggunakan bahasa Indonesianya ya. Bentar ya. Lampiran analisis. Ini bisa nih. Bisa ditengok di sini. Oke, kita coba tengok di sini. Ada kelihatan analisis framingnya. Kelihatan, Pak. Nah, ini contohnya ya. Hmm. Oh, apa pula terpencet sama Bapak tuh. Nah, jadi berdasarkan konflik hasil penelitian Bapak waktu itu, masalah konflik di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menjadi perhatian publik. Jadi kesimpulannya, nah ini yang materi kita, eh, kesimpulannya. ah, Temuan penelitian adalah pertama, analisis teksnya, ya ini menggunakan analisis framing ini ya. Terdapat perbedaan framing yang signifikan antara detik.com dengan tabloidjubi.com. Jadi framing detik.com, mahasiswa Papua merusak dan membuang bendera merah putih ke dalam parit sehingga harus diadili. Ini waktunya tinggal semenit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti kalau ini habis, nanti join lagi untuk pertemuan ke-8 kita UTS ya. Setelah ini kita UTS. Nah, sedangkan untuk tabloidjubi.com membingkai mahasiswa Papua yang mengalami tindakan rasis. Kedua ideologi media siberdetik.com dan tabloidjubi.com berbeda. Detik.com memiliki ideologi yang tidak membenarkan celah bagi siapapun untuk memisahkan diri, ah, sehingga terjadi konsensus tindakan oleh mahasiswa Papua dianggap tidak benar. Itu menurut ini. Kalau tabloidjubi memberikan ruang bagi pejuang Papua merdeka. Nah, itu sebenarnya framingnya berbeda.